Di dalam terumbu karang, ribuan li jauhnya dari benteng batu perak. 6 orang dari kelompok Situ Jie bersembunyi di antara koralit 5 warna. Wajah mereka disinai cahaya warna-warni, tampak sangat aneh. Situ Jie dan Zhou Yuefeng telah bergabung dalam pertempuran bersama, dan itu merusak kesadaran jiwa mereka secara signifikan. Mereka tidak mengambil keuntungan apapun dari Xian tetapi terluka sendiri, dan akhirnya, harus melarikan diri dengan menyedihkan. Ini adalah serangan yang sangat menyedihkan. Situ Jie dan Zhou Yuefeng memiliki wajah meringis saat cahaya berkedip-kedip di mata mereka. Suasana hati mereka sedang buruk, dan mereka terus mendesah. Wajah Cao Zilan tidak memiliki warna apapun. Kulitnya menjadi gelap, dan matanya yang berbinar telah kehilangan warna mengilapnya. Dia tampak sangat suram dan tak berdaya, seperti keadaan pikirannya sekarang. Dia menyadari bahwa dia tidak dapat memahami Xian sepenuhnya. Sudah berapa tahun berlalu, Xian, yang dikejar dan diancam di medan perang Chasm, telah menjadi karakter yang sangat menakutkan. Ini hanya berlangsung sebentar, dan dia tidak berani menerimanya. Di laut tak berujung, dia juga seorang jenius. Di bawah asuhan keluarga Cao, kecepatan kultivasinya cepat, karena dia telah memasuki langit ketiga alam bumi bahkan ketika dia belum berusia 30 tahun. Dia akan segera mencapai alam nirvana. Tanpa Xian sebagai referensi, dia akan senang dan bangga dengan bakat alaminya. Namun hari ini, ketika dibandingkan dengan Xian, dia menemukan bahwa kemajuannya bahkan tidak layak disebut. Ketika mereka pertama kali bertemu, dia tidak menaruh perhatian pada Xian. Namun sekarang, baru beberapa tahun berlalu, dan dia harus menghormatinya. Serangan mendadak ini membuatnya, orang yang membanggakan dirinya sebagai seorang yang berbakat, merasa sangat kecil. Menyesal, Pan Ze tersenyum paksa dan dengan enggan menggelengkan kepalanya. Sebelumnya, aku tahu orang ini bukanlah seseorang yang harus kita pandang rendah. Namun, aku tetap saja meremehkannya. Sudah berapa lama, aku merasa bahwa aku sama sekali tidak mengenalnya. Dalam 1 tahun ini, aku tidak benar-benar tahu bagaimana dia telah berkultivasi. Tidak seorang pun dapat menduga bahwa dia telah menjinakkan binatang iblis tingkat 8, dan dia juga memiliki kekuatan yang sangat besar. Pan Ze menghela napas dalam-dalam. Aku menyesalinya. Namun, untuk apa ini? Karena keadaan sudah seperti ini, karena kita telah melakukannya dengan salah, kita harus mengikuti jalan yang salah sampai akhir. Cao Zilan tidak dapat menyangkal kegagalannya. Matanya yang indah telah kehilangan semangat saat dia mengucapkan kata-kata pahit itu. Dia tidak akan mengampuni kita. Meskipun dia tidak akan membalas dendam sekarang, dia akan datang untuk kita cepat atau lambat. Segera, kita akan bertemu dengannya di laut tak berujung. Laut tak berujung sudah cukup kacau. Jika dia kembali, tidak seorang pun tahu seperti apa nantinya di masa depan. Kita tidak takut padanya jika dia tidak memiliki binatang iblis. Namun, binatang itu dapat menaklukkan kita, dan ia memiliki beberapa metode untuk menghancurkan kesadaran jiwa kita. Sulit untuk menghadapinya. Zhou Yuefeng juga mendesah. Mengapa bocah dari keluarga yang ini bisa mencapai kekuatan yang begitu mengesankan? Siapa yang bisa memberitahuku apa yang terjadi? Petik 2. Hanya dia yang tahu. Wajah Situ Jie menjadi gelap. Sepertinya kita harus memperkuat pasukan kita jika kita ingin menghadapinya. Kurasa dia masih berada di suatu tempat di bawah laut. Kita harus memanggil seseorang dari daratan untuk bergabung dengan kita dan membunuhnya. Kita dapat mencoba Wu Xin, Gu Xiao, dan Dong Fang Jue. Kurasa kita hanya bisa memilih cara itu, kata Zhou Yuefeng dengan enggan. Ya, aku akan mengirim pesan dan memanggil mereka. Situ Jie merenung, lalu berbicara dengan nada rendah. Tentu saja, Xian akan berkeliaran di sekitar area ini. Tunggu sampai bantuan kita datang. Kita bisa langsung menemukannya. Dengan lebih banyak orang, kita pasti bisa membunuhnya. Jika anak ini tidak dibasmi, laut tak berujung tidak akan punya masa depan. Bahkan jika punya masa depan itu akan menjadi miliknya. Setelah dia mengatakan itu, kelompok Cao Zilan dan Zhong Li Dun berubah warna. Jangan kira aku hanya berbicara tentang sensasi berbahaya. Situ Jie mendengus dingin. Aku melihatnya tumbuh dengan mataku sendiri. Tahun itu ketika dia berada di Pulau Matahari,
dia membutuhkan penjaga dari klan suara iblis dan klan sayap untuk melarikan diri di bawah tekanan kesadaran jiwaku. Sudah berapa lama? Sekarang, kesadaran jiwaku tidak bisa menyerangnya, dan bahkan menggigitku kembali. Jika kita memberinya lebih banyak waktu, dia bisa menjadi karakter laut tak berujung yang tak tertandingi. Pada saat itu, mustahil untuk membunuhnya. Ya, kita sama sekali tidak boleh memberinya lebih banyak waktu, teriak Zhongli Dun dengan wajah dingin. Panggil para jagoan, dan bunuh orang ini. Di depan benteng batu perak. Patriark klan Hiu Perak Yin Hui tertawa dan terbang ke arah Xian dari benteng batu perak. Di bawah tatapan penuh perhatian para prajurit dari suku laut, Xian dengan sengaja menarik pedang raksasa misteriusnya. Akal sehatnya berkedip, saat ia tiba-tiba menemukan fluktuasi aneh yang dikirim kepadanya dari pedang raksasa misterius itu. Pedang raksasa misterius itu baru saja membimbingnya untuk membuatnya melepaskan domain niat mematikan. Saat mereka tenggelam ke dalamnya, domain niat kematian menutupi mereka, yang membantu pedang raksasa misterius itu memengaruhi Situ Jie dan Zhou Yuefeng. Tanpa diduga, kedua prajurit alam roh ini memiliki jiwa yang patah semangat. Di bawah pengaruh domain niat mematikan, kedua prajurit alam roh itu harus melarikan diri dengan menyedihkan, dan tidak berani menangkis pedang raksasa mistis itu. Saat ini, ketika Xian ingin mengambil pedang raksasa itu, dia menyadari bahwa domain niat merusak dan mematikan yang dilepaskan oleh pedang itu masih ada di sana. Itu tidak memudar bersama dengan dua prajurit alam roh. Tetapi yang mengejutkannya adalah domain niat kehidupan yang kuat setelah domain niat mematikan itu muncul. Hanya dia yang bisa merasakan domain niat kehidupan yang ramai ini di balik domain niat merusak dan mematikan yang telah dilepaskannya. Keberadaan domain niat kehidupan ini tampaknya meningkatkan semacam kemampuan domain niat mematikan. Tetapi dia belum melepaskan domain niat kehidupan. Apakah pedang raksasa itu melakukan itu? Apa yang sedang terjadi? Karena linglung sejenak, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka pikirannya dan tenggelam ke dalam pedang raksasa mistis itu, karena dia ingin melihat misteri itu dengan lebih jelas. Setelah kesadaran jiwanya muncul, dia menemukan bentuk yang lebih mengejutkannya. Di balik domain niat kehidupan, ada aura mematikan, dan di balik level ini, ada lapisan domain niat kehidupan lainnya. Domain niat kematian dan kehidupan bercampur di dalam pedang raksasa misterius itu, seperti tangga yang satu anak tangga diikuti oleh anak tangga lainnya secara bergantian. Urutan yang tak terputus ini telah menciptakan reinkarnasi yang aneh. Kematian, kehidupan, dan reinkarnasi. Kematian atau kehancuran muncul untuk mempersiapkan kehidupan baru yang akan lahir, munculnya makhluk hidup yang baru. Kematian dan kehidupan tidak dapat dipisahkan. Makhluk hidup akan memiliki nasib untuk mati, dan kematian memiliki arti untuk dilahirkan kembali. Seolah-olah untuk mencerahkannya dengan kebijaksanaan, kebenaran yang berhubungan dengan kematian, kehidupan, dan reinkarnasi muncul dalam benaknya seperti kilat secara tiba-tiba. Tubuhnya terguncang, saat dia tertegun, dan kilat menyambar di matanya. Pikiran-pikiran saling terkait dengan kecepatan cahaya dalam benak ini, saat dia memperoleh pengetahuan tentang domain niat kematian dan kehidupan. Tiba-tiba, aura kehidupan dan kematian bergantian dan terpancar dari tubuhnya. Fenomena ini tampak anehnya tak tertandingi. Yin Hui tiba, tetapi saat dia hendak mengatakan sesuatu, dia tertegun. Raja Serangga Iblis, Ulat Sutra Emas Pemakan, dan bahkan pedang raksasa mistis membidiknya. Mereka tampaknya memperingatkannya terhadap sesuatu. Melihat Xian, Yin Hui mengerutkan kening karena ia merasakan sesuatu. Kemudian, wajah Yin Hui menjadi cerah. Ia mengerti sesuatu. Ini adalah kilasan kesadaran. Anak yang baik. Yin Hui memuji pemuda itu dalam hatinya. Namun ketika ia melihat Raja Serangga Iblis dan Ulat Sutra Emas Pemakan menatapnya seperti harimau yang mengawasi mangsanya, ia tidak dapat menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Kru juga keluar pada saat ini, berdiri di belakangnya. Ia juga terkejut, menatap Xian. Patriark, apakah dia? Ya, dia memahami semacam domain niat. Hanya dengan bertarung, dia bisa merasakan kebenaran dari suatu kekuatan. Ini benar-benar tidak masuk akal. Yin Hui membenarkan asumsinya dan mengingatkannya, jangan mendekatinya. Raja Serangga Iblis itu tidak mudah diajak main-main.
Pedang itu tampaknya juga memiliki kesadarannya sendiri. Jangan mendekat. Wajah kru berubah, dan mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti masalahnya. Kamu harus pergi, tetapi jangan tinggalkan benteng batu perak. Yin Hui merenung sejenak, tetapi dia masih tidak bisa menenangkan pikirannya, berteriak pada orang-orang suku laut yang akan datang ke sana dan memeriksa situasi. Setelah mendengar teriakan Yin Hui, mereka berhenti dan mengamati dari kejauhan. Bagaimana? Tanya Hai Luo dengan suara yang manis dan lembut. Dia akan menerobos. Sudut mulut kru sedikit bergerak, berbicara padanya. Pria perkasa di antara para pria. Aku belum pernah melihat pemuda dengan bakat alami seperti ini. Hai Luo, kau seharusnya tidak menjalin hubungan dekat dengannya. Anak ini memiliki karisma yang hebat. Aku khawatir kau akan jatuh cinta padanya. Petik 2. Yah, kurasa aku sudah menyukainya. Hai Luo tersenyum malu. Dia jauh lebih kuat dariku dan anggota suku laut lainnya. Ayah, bukankah kau mengatakan bahwa hanya seorang pejuang yang kuat yang bisa menjadi rekanku? Kurasa dia mampu, bukan? Tidak bercanda, kru menggelengkan kepalanya. Kau seharusnya tidak pernah terlibat dengan pria seperti itu. Begitu kau melakukannya, kau akan hidup dalam penyesalan selama sisa hidupmu. Kurasa anak ini tidak akan puas dengan nasibnya. Klan Hiu Perak kita tidak bisa mengacaukan orang seperti itu. Musuh-musuhnya di masa depan juga tidak akan biasa-biasa saja. Yin Hui mengangguk. Jika dia selamat dari peristiwa laut tak berujung, aku yakin masa depan laut tak berujung akan menjadi miliknya. Kru mengangguk setuju. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Xi Yan terbangun dari pemahamannya tentang alam kematian dan kehidupan. Di mana air mengalir, sebuah kanal akan terbentuk. Dia tidak berlama-lama. Setelah dia memahami kebenaran, dia langsung memasuki langit kedua alam langit. Alam kematian dan kehidupan seperti nutrisi aneh yang diserap ke dalam laut kesadarannya dan meninggalkan segel pada jiwa inangnya. Ini membuat jiwa inang dan laut kesadaran menyublim bersama, yang mengilhami seluruh tubuhnya. Kepadatan dan kemurnian Qi mendalamnya segera mencapai puncaknya. Dengan hanya satu kali memahami kebenaran, dia bisa menerobos secara langsung. Pertarungan ini membantunya menyadari bahwa alam kehidupan dan alam kematian tidak dapat dipisahkan. Itu juga membuatnya menyadari bahwa kematian dan kehidupan memiliki hubungan koeksistensi dan bahwa yang satu tidak dapat hidup tanpa yang lain. Dengan pemahaman baru ini, dia memasuki alam baru, langit kedua dari alam langit. Setelah bangun, dia merasakan keadaan tubuhnya, dan dia menemukan bahwa pohon kuno Qi mendalam telah tumbuh lebih besar lagi. Sekarang pohon itu dapat terus meningkatkan Qi mendalam dan mengumpulkan kekuatan yang lebih kuat. Pikirannya berkedip, dan tubuhnya rileks untuk melepaskan api dingin es, Dewa Roh Kudus, dan api bumi. Dia kemudian mengambil pedang raksasa misterius, Raja Serangga Iblis, dan ulat sutra emas pemakan. Kemudian, dia menatap Yin Hui. Kamu bilang ingin membawaku ke makam naga kuno yang mulia. Ya, Yin Hui tersenyum, lalu memujinya. Selamat, kamu telah melompat ke alam lain secepat itu. Nak, kamu benar-benar luar biasa. Aku harus mengakui ini. Haha, Xi Yan tersenyum. Ayo pergi, aku benar-benar ingin mengunjungi makam naga kuno yang mulia. Jika kamu ingin membawaku ke sana, ayo pergi. Tidak masalah. Setelah bertarung, Xi Yan langsung memasuki langit kedua alam langit. Melalui pertarungan dengan Si Tujie dan Zhou Yuefeng, kepercayaan dirinya meningkat, karena dia tahu bahwa kedua prajurit alam roh itu tidak dapat membunuhnya. Jadi, ketika dia pergi bersama Yin Hui, dia tidak takut lagi pada yang lain. Yin Hui bisa menjadi lawan yang sepadan di level Xi Yan, yang dapat membawanya ke tingkat yang lebih tinggi. Jadi, ketika dia berbicara dengan Yin Hui, dia tidak perlu khawatir, dan dia bisa mengatakan apapun yang dia inginkan tanpa khawatir akan membuat Yin Hui tidak senang. Alasan mengapa dia memilih untuk melakukan pertempuran di depan benteng batu perak adalah untuk menunjukkan kompetensinya kepada semua anggota suku laut. Ini akan membuat orang-orang menyadari kapasitasnya yang sebenarnya yang dapat membantunya melawan prajurit kuat dari ras manapun. Dia bahkan bisa menang. Keluarga yang sekarang berbeda dari masa lalu, karena situasi mereka tidak stabil. Dia ingin membuktikan bahwa dia cukup kuat untuk mengancam suku laut. Dia ingin membuat mereka sadar bahwa meskipun Kaisar Yang Tian tidak ada di sana,
selama Si Yan masih tinggal di sana, keluarga yang selalu bisa hidup damai di kota tandus. Dia ingin membuat orang-orang suku laut yang tidak setia merasa puas dengan nasib mereka. Dia percaya bahwa detail pertarungan ini akan tersebar ke seluruh dasar laut. Pada saat itu, Yang Zuo di kota tandus akan tahu bahwa dia akan pergi ke makam naga kuno yang mulia dan dia bisa menenangkan pikirannya. Kau tidak perlu membawaku ke sana sendiri. Berjalan di air, Si Yan melotot ke arah Yin Hui yang berjalan di sampingnya. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Kau adalah kepala suku, kau pasti punya banyak urusan yang harus diurus. Mengapa kau ingin membuang-buang waktu dan ikut denganku? Aku juga ingin memeriksa situasi di makam naga kuno yang mulia," kata Yin Hui. "Klan Hiu Perak kita berada di wilayah laut ini. Aku pernah ke makam naga itu, tetapi aku belum punya nyali untuk memasuki wilayah itu. Haha, sulit untuk menemukan seseorang yang tidak takut mati. Tentu saja, aku ingin melihat apa yang bisa kau lakukan di sana." Si Yan terkejut. "Kau pernah ke sana sebelumnya. Bukankah kau bilang tidak ada yang bisa kembali hidup-hidup?" Yin Hui tiba-tiba merasa malu. "Aku bilang aku hanya melihat dari kejauhan. Aku tidak berani masuk ke dalam makam." "Nak, apakah kau sengaja mengejekku?" "Tidak," Si Yan tersenyum. "Jadi, bagaimana tempat itu? Kau akan pergi ke sana, tidak ada gunanya menjawab pertanyaan itu. Lebih baik kau datang dan melihat sendiri untuk mendapatkan kognisi yang akurat." Wajah Yin Hui menjadi serius. Dia ragu-ragu sejenak sebelum berbicara lagi. "Si Yan, kurasa aku harus memperingatkanmu. Jika memungkinkan, jangan pergi ke sana. Kuburan naga kuno yang agung dilindungi oleh beberapa kekuatan suku laut kita. Bahkan para jagoan kita tidak dapat kembali hidup-hidup setelah memasuki area itu, apalagi kau bocah." Yin Hui menunjukkan raut wajahnya yang tulus. "Sobat, dasar kultivasimu sangat luar biasa. Rupanya, nanti, kau akan menjadi jagoan nomor 1 atau 2 di laut tak berujung. Mengapa kau harus mempertaruhkan nyawamu kali ini? Jika aku tidak mengambil risiko, aku tidak akan menerobos secepat itu." Si Yan tertawa. "Karena kau dapat memasuki langit kedua alam roh, aku yakin kau juga telah mengalami situasi yang mematikan. Jika kita tidak memiliki nyali untuk tidak takut mati, bagaimana kita bisa menerobos terus-menerus? Lupakan saja, tidak apa-apa jika kau tidak ingin mengikuti saranku." Yin Hui, tentu saja, mengerti bahwa kata-katanya tidak sia-sia. Setiap prajurit yang kuat hanya akan memahami pemahaman alam melalui pertarungan yang mematikan. Hanya jika mereka terus-menerus hampir mati, mereka akan menyadari sesuatu yang belum pernah mereka lakukan dalam kehidupan mereka yang biasa. "Yah, tidak yakin aku akan menghadapi bahaya saat mengunjungi makam naga agung kuno itu." Si Yan tertawa dengan arogan. "Apa? Katakan padaku, apakah menurutmu aku terlihat seperti orang bodoh?" "Tidak, tidak. Ya, jadi kau bisa yakin tentang itu. Kau memang pergi ke kabut beracun magnetik gelap, kan? Aku tahu kau pernah ke sana. Dari uraianmu, jika seseorang belum pernah ke sana, dia tidak dapat memberikan gambaran yang begitu jelas dan terperinci. Apa yang ada di dalam kabut beracun magnetik gelap? Sejauh yang aku tahu, ada begitu banyak hal menakjubkan di sana. Misalnya, cairan asli kehidupan." Wajah Si Yan berubah warna karena dia kagum. Cahaya aneh melintas di matanya. "Sepertinya kau tahu sesuatu tentang kabut beracun magnetik gelap." "Bukan aku. Beberapa pendahulu di klanku tahu sesuatu tentang kabut beracun magnetik gelap." Yin Hui merenung, lalu berbicara lagi. "Klan Hiu Perak kita tinggal di bawah wilayah laut Vault of Heaven, dan kabut beracun magnetik gelap itu berada di sebelah timur wilayah laut Vault of Heaven. Ya, di antara suku laut, klan Hiu Perak kita adalah yang paling dekat dengan tempat itu. Beberapa pendahulu klan kita pernah ke sana. Kebanyakan dari mereka tersesat. Beberapa dari mereka kembali tetapi tidak dapat menceritakan detailnya di dalam wilayah itu. Hanya satu pendahulu yang pernah bertemu manusia di sana, dan karenanya, dia mengetahui sesuatu yang luar biasa terkait dengan tempat itu, termasuk cairan asli kehidupan." "Kau tahu efek dari cairan asli kehidupan?" Si Yan tercengang. "Ini memberi kesempatan besar bagi para pejuang alam roh langit ketiga untuk memasuki alam dewa sejati, mengurangi kemungkinan kegagalan dan risiko." Mata Yin Hui berbinar saat dia berteriak,
menurutku, setiap pejuang alam roh tidak akan pernah melupakan hal istimewa seperti cairan asli kehidupan begitu mereka mendengarnya. Jika dia mendapatkan benda ini, menurutku Nulang akan langsung mengasingkan diri untuk berkultivasi dan mencoba menerobos alam dewa sejati. Haha, sayang sekali benda ini hanya bisa dilihat secara langsung, dan tidak diinginkan. Nulang tahu itu, tetapi dia tidak berani terus bermimpi. Si Yan tergerak. Kau pernah berada di kabut beracun magnetik gelap. Pernahkah kau mendengar tentang ini? Mata Yin Hui seterang obor saat dia menyeringai, lalu berkata, pendahuluku memberitahu kita bahwa cairan asli kehidupan entah bagaimana berhubungan dengan binatang iblis tingkat 8. Jika aku tidak salah, binatang itu adalah serangga iblis pemakan mayat, bukan? Alis Si Yan terkatup rapat. Dia akhirnya tahu alasan Yin Hui ingin membawanya ke kuburan naga kuno secara pribadi. Cairan asli kehidupan. Bagi para prajurit di alam roh, jika mereka tahu tentang cairan asli kehidupan, tidak ada yang bisa menekan keinginan mereka. Klan Hiu Perak tinggal di dekat kabut beracun magnetik gelap. Banyak pendahulu klan Hiu Perak telah datang ke sana, jadi mereka pasti tahu tentang cairan asli kehidupan. Si Yan telah kembali dari kabut beracun magnetik gelap, dan dia bahkan memiliki Raja Serangga Setan. Ketika dia menghubungkan informasi itu, bagaimana Yin Hui bisa menahan diri untuk tidak berpikir berlebihan? Ketika saya berada di kabut beracun magnetik gelap, saya telah mendengar tentang cairan asli kehidupan. Namun, rumor yang saya ketahui tidak terkait dengan serangga setan pemakan mayat. Si Yan memasang wajah tenang dan berkata dengan lemah. Sejauh yang saya ketahui, serangga setan saya tidak tahu tentang cairan asli kehidupan. Saya pikir Anda terlalu banyak berpikir. Benarkah? Yin Hui menyeringai. Matanya seterang api, menatap Si Yan. Haha, mungkin aku terlalu banyak berpikir. Kupikir kau punya cairan asli kehidupan. Ya, jika kau punya cairan asli kehidupan, apalagi aku, bahkan Nulang akan bersedia berbisnis denganmu. Bagi Nulang, setetes cairan asli kehidupan lebih berharga daripada wilayah laut di laut tak berujung. Si Yan mengerutkan kening, tersenyum, tetapi tidak berkomentar apapun. Jika aku bisa mendapatkan setetes cairan asli kehidupan, aku, Yin Hui juga bisa mengabaikan prinsip-prinsipnya. Sayangnya, aku tidak memilikinya. Kau seharusnya tidak terlalu memikirkannya. Oh, itu sangat disayangkan. Kota Tandus. Dari anggota suku laut, Yang Zuo mengetahui tentang pertarungan besar yang terjadi di Benteng Batu Perak. Akhirnya, dia dapat memastikan bahwa Si Yan ingin mengunjungi makam naga agung purbakala. Ayah, apakah Si Yan benar-benar melukai Zhou Yuefeng dan Situ Jie? Dia bahkan membuat mereka melarikan diri dengan susah payah. Apakah itu benar-benar terjadi? Tanya Yang Mu bersemangat. Wajah beberapa junior di keluarga yang memerah seolah-olah mereka adalah tokoh utama dalam pertarungan itu. Ya, orang-orang dari suku laut berkata begitu. Banyak anggota suku laut di Benteng Batu Perak telah menyaksikan pertempuran itu. Setelah itu, banyak anggota suku laut di sini tetap puas dengan nasib mereka. Mereka bahkan memperlakukan kita dengan lebih hormat. Anak itu Si Yan melakukan sesuatu yang luar biasa. Haha, aku selalu tahu bahwa dia tidak akan menaati hukum. Kau tahu, hanya beberapa hari dan dia telah mengguncang Benteng Batu Perak. Banyak klan laut telah melihatnya, tawa Yang Mu. Jangan senang sepagi itu. Dia benar-benar bodoh kali ini karena dia ingin mengunjungi makam naga kuno yang mulia. Kurasa dia akan baik-baik saja. Mata indah Li Feng berbinar. Tidak tahu kenapa, tapi aku bisa merasakan potensi tak terbatas dalam dirinya. Jika orang lain pergi ke makam naga, aku yakin dia akan mati. Tapi jika itu Si Yan, kurasa hasilnya akan berbeda. Aku juga berpikir begitu, Yang Sue tersenyum. Generasi muda keluarga yang memiliki kepercayaan buta yang ekstrim pada Si Yan setelah mereka mengetahui tentang kejutan yang dibawa Si Yan. Kalian tidak benar-benar tahu betapa luasnya bumi dan cakrawala, Yang Zuo tersenyum paksa. Di bawah area laut Vault of Heaven, di dalam terumbu karang berwarna-warni. 4 siluet perlahan turun di samping Situ Jie, semuanya berwajah serius. Bibi siang, Cao Zilan memanggil dengan anggun. Kalian sudah tiba. Setelah mereka menerima berita tentang pertempuran itu, King Ning, Ratu Surga, Kaisar Bumi,
dan Gu Xiao segera mengesampingkan perselisihan yang mereka alami di laut tak berujung untuk bekerja sama, dan datang ke dasar laut. Kalian semua telah menderita kesulitan karena dia, bukan? Tanya Gu Xiao dari kelompok berenam dengan wajah dingin dan tegas. Apakah dia seberbahaya itu? Gu Xiao menatap Situ Jie, lalu King Ming, Ratu Langit, dan Kaisar Bumi. Dia mengerutkan kening, apakah kalian benar-benar perlu mengerahkan kekuatan kita? Jika kita tidak memusnahkannya kali ini, kita tidak akan punya kesempatan lagi nanti. Situ Jie menggelengkan kepalanya dan mendesah. Bocah itu tidak takut dengan gangguan kesadaran jiwa. Saat ini, dia berada di alam langit, tetapi aku tidak tahu kekuatan macam apa yang telah dia pinjam, karena dia bisa memancarkan aura yang tidak kalah menakutkan seperti prajurit alam langit kedua. Selain itu, dia memiliki binatang iblis tingkat 8 dan binatang kelas logam. Mereka benar-benar buas. Petik 2. Baru setahun, dan dia telah membuat kemajuan seperti itu. Ratu Surga Fan Xiangyun tersenyum paksa. Kami tidak dapat menahannya dalam pertempuran tahun itu. Sekarang, dia bahkan lebih berbahaya. Kali ini sulit. Jika tidak, kami tidak perlu memanggilmu ke sini, keluh Zhou Yuefeng. Namun, kali ini berbeda. Dengan kalian berempat, kami akan meraih kemenangan mutlak. Situ Jie menggelapkan wajahnya dan berkata dengan jahat, kali ini, dia harus mati. Xian dan Yin Hui langsung menuju ke makam naga kuno yang mulia. Sepanjang jalan, mereka bertemu dengan beberapa binatang buas tingkat tinggi, tetapi entah bagaimana mereka memiliki kecerdasan karena mereka secara proaktif menghindari Yin Hui. Meskipun Yin Hui memiliki basis kultivasi langit kedua alam roh, dia tidak berniat melepaskan auranya yang kuat sebanyak itu. Namun, itu sudah cukup untuk menakuti binatang buas itu. Jalan yang mereka lalui mulus dan tanpa rasa takut atau bahaya. Akhirnya, pada hari ketiga, mereka berdua mencapai daerah terlarang yang memiliki banyak kerangka binatang buas kuno. Sekilas, mereka semua adalah kerangka putih berukuran besar. Setiap kerangka binatang itu tembus pandang seperti batu giok, berkilauan dengan sinar aneh di dasar laut. Itu memberi orang perasaan energi penuh. Sejak mereka mencapai daerah ini, Yin Hui menjadi lebih berhati-hati. Dia memperhatikan di sana-sini pada setiap langkah yang mereka ambil. Sepanjang jalan, dia telah mencoba menyelidiki cerita-cerita yang terkait dengan cairan asli kehidupan, tetapi Xian telah menghindari semuanya. Tidak peduli apakah Yin Hui atau prajurit alam roh lainnya yang mengetahui tentang cairan asli kehidupan, mereka pasti akan mengembangkan keinginan serakah di hati mereka. Xian bukanlah orang bodoh. Jika dia memberi tahu mereka bahwa dia memiliki cairan asli kehidupan, Nulang akan menjadi gila. Bahkan jika Nulang terkenal karena perilaku moralnya, dia masih anggota suku laut. Sebelum dia memiliki kemampuan untuk melindungi cairan asli kehidupan, jika dia mengungkapkannya, Nulang akan menggunakan kekerasan untuk merebutnya darinya. Xian tidak percaya diri dalam mengambil alih posisi prajurit suku laut yang tak tertandingi. Jadi, menjaganya tetap rendah hati diperlukan saat ini. Area di depan kita memiliki energi yang kacau, teruslah berjalan maju, itu adalah makam naga kuno yang mulia. Yin Hui berhenti berjalan dan mengerutkan kening padanya. Aku hanya bisa menemanimu ke area ini. Aku tidak ingin mati sia-sia. Akhirnya, aku ingin menasihatimu tentang hal ini. Jika kamu tidak ingin mati, sebaiknya kamu berhenti di sini. Selamat tinggal. Xian tersenyum, tetapi dia sama sekali tidak tampak khawatir. Jika aku bisa kembali hidup-hidup, aku akan mengunjungimu di klan Hiu Perak. Pada saat itu, mungkin kita bisa melakukan bisnis sungguhan. Bisnis apa? Yin Hui terkejut. Yang kau minati? Xian merenung, lalu melambaikan tangannya. Aku harus pergi. Terima kasih telah membimbingku ke sini. Pertanyaan terakhir. Kau tidak mendapatkan cairan asli kehidupan di kabut beracun magnetik gelap, kan? Yin Hui memasang wajah serius. Mungkin kau akan menghilang dari dunia ini setelah saat ini. Bisakah kau mengatakan yang sebenarnya? Dia tetap pada topik ini. Ketika aku kembali dengan selamat, kita akan membicarakannya. Xian tersenyum, lalu memasuki area tersebut, di bawah energi yang kacau, dia masih berjalan maju dengan tenang. Mata Yin Hui berbinar. Ia berdiri di tempatnya, menatap Xian yang menghilang. Raut wajahnya tampak tidak yakin. Lama setelah itu, ia mendesah dan bergumam,
jika kau bisa kembali hidup-hidup, mungkin kita harus bicara. Kuharap kau beruntung, dan kau bisa mengubah bahaya menjadi keberuntungan. Makam naga kuno yang mulia telah mengubur begitu banyak bakat suku laut. Jika kau bisa bertahan hidup, itu berarti kau bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh para pendahulu suku laut. Itu sudah cukup bagi semua prajurit kuat suku laut untuk memandangmu dengan hormat. Tentu saja, Xi Yan tidak bisa mendengar apa yang dikatakan Yin Hui. Setelah ia menyusup ke makam naga kuno yang mulia, cincin pembuluh darah mulai berkilau, tanpa henti melepaskan lingkaran darah yang sangat besar dan berkabut. Kerangka putih binatang buas itu begitu banyak sehingga di luar imajinasi orang-orang. Sekilas, seluruh area itu ditutupi dengan tulang-tulang putih. Dengan pengamatan lebih dekat, Xi Yan menemukan banyak kerangka yang lebih kecil di antara kerangka binatang raksasa. Kerangka-kerangka itu memiliki bentuk yang berbeda dengan ciri khas suku laut. Rupanya, apa yang Yin Hui dan yang lainnya katakan kepadanya benar. Ribuan tahun telah berlalu, dan kuburan naga kuno ini telah mengubur begitu banyak prajurit kuat dari suku laut. Titik-titik berpendar terbang keluar dari dalam kerangka dari waktu ke waktu. Mereka mengambang di air, menatap orang-orang seperti mata iblis. Hal ini menyebabkan orang-orang cemas, dan bahkan dapat memengaruhi laut kesadaran. Energi yang melonjak, dingin, dan jahat merasuki area tersebut. Jenis energi ini benar-benar besar. Mereka menciptakan banyak pusaran yang tidak dapat dilihat oleh mata telanjang. Jika seseorang dengan ceroboh masuk ke salah satu pusaran, mereka akan dilahap, tidak meninggalkan apapun. Desas-desus menakutkan tentang tempat ini tumbuh di benaknya. Dia sedikit cemas, karena gerakannya menjadi lebih hati-hati. Tanpa diduga, energi-energi dengan atribut yang mengintimidasi ini bergerak dengan kacau di sekelilingnya, tetapi mereka tidak menyerbu. Ketika energi menakutkan ini mendekatinya dan menyentuh lingkaran cahaya dari Blood Vein Ring, mereka akan menyebar secara proaktif. Blood Vein Ring seperti jimat pelindung kehidupan. Karena berkilauan, ia dapat mencegah semua jenis serangan energi yang bahkan dapat membunuh prajurit alam dewa. Sepanjang perjalanan, ia secara tak terduga tidak menemui bahaya apapun. Tempat terlarang yang mengubah warna orang-orang begitu damai baginya sehingga ia tidak dapat mempercayai matanya. Apakah Blood Vein Ring benar-benar terkait dengan tempat terlarang ini? Mata Xi Yan berbinar, dan kepercayaan dirinya meningkat. Tanpa Blood Vein Ring, dia tidak akan bisa mengetahui baik tentang makam naga kuno yang mulia maupun rombongan 8 dewa haus darah tubuh gelap Lao Luo. Jika Blood Vein Ring telah membimbingnya ke sini, jelas, dia tidak perlu khawatir akan jatuh ke dalam situasi berbahaya. Pada saat ini, dia benar-benar bisa menghargai misteri Blood Vein Ring. Blood Vein Ring melepaskan lingkaran cahaya seperti darah yang dapat mencegah semua intrusi kekuatan jahat di makam naga agung itu. Sepanjang jalan, semua jenis energi di tempat terlarang itu harus tersebar di sekelilingnya dan tidak dapat menempel pada tubuhnya. Dia meluncur di antara semua jenis kerangka putih. Karena dia tidak menghadapi risiko apapun, dia langsung memasuki keajaiban yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Kerangka naga agung setinggi 300 meter. Kerangka itu seputih salju, dengan kecemerlangan yang berkelap-kelip. Kerangka putih naga agung itu tetap berada di dalam rumah yang terbuat dari kerangka binatang iblis. Tepat di bawah kerangka naga kuning tergeletak peti mati kristal hitam raksasa. Tutup peti mati itu ditutupi dengan berbagai macam pola aneh, yang tampak sangat mirip dengan pola pada cincin pembuluh darah. Tampaknya pola-pola itu bergerak lambat. Aura tua, sunyi, kasar, dan tidak masuk akal meledak dengan hebat dari peti mati hitam itu yang mengguncang orang-orang. Lingkaran darah yang terpancar dari cincin pembuluh darah tiba-tiba menjadi lebih ganas, melepaskan cahaya merah menyala yang menyinari peti mati hitam itu. Pola-pola misterius pada peti mati itu tampak seperti dihidupkan kembali, bergerak lebih cepat pada peti mati itu. Energi gelap dan jahat melesat keluar dari sana. Bang! Tutup peti mati itu meledak berkeping-keping. Sebuah boneka besi hitam yang tingginya sekitar 3 meter duduk di dalam peti mati itu. Boneka ini ditutupi oleh baju besi-besi, yang tampaknya tumbuh langsung di tubuhnya, terhubung dengan sempurna tanpa celah atau celah. Boneka ini mengenakan topeng ganas hitam pekat yang hanya memperlihatkan pupilnya yang gelap dan kosong. Warna pupilnya samar-samar, dan Xi Yan tidak tahu apa yang mungkin telah terjadi pada mereka.
Bang bang, bang bang, detak jantung yang kuat bergema dari boneka itu. Boneka itu tampak memiliki jantung yang sangat bersemangat yang dapat menyalurkan energi gelap yang mengguncang dunia ke tubuh boneka itu. Boneka itu bangkit dari peti mati, menatap cincin pembuluh darah. Sinar merah melesat keluar dari cincin pembuluh darah, menyinari langsung ke pupil boneka itu. Pupil hitam boneka itu berangsur-angsur berubah menjadi merah tua, dan tampak seperti ada setetes darah di dalam setiap pupilnya, yang benar-benar menakutkan. Fluktuasi jiwa yang aneh dihasilkan dari cahaya merah, mengalir ke boneka itu. Jauh di dalam pupil boneka itu, ilusi lautan darah yang sangat besar dengan kerangka yang tak terhitung jumlahnya dari banyak klan dapat terlihat. Mayat bergelimpangan di mana-mana, menumpuk seperti gunung. Darah yang mengalir keluar dari mayat-mayat itu telah menghasilkan berbagai macam pola yang menyeramkan. Rasanya seperti suatu ritual jiwa telah dilakukan. Sepertinya sinar merah dari cincin pembuluh darah telah mengaktifkan Demogorgon kuno ini. Boneka di dalam peti mati itu menerima cahaya merah misterius dari cincin pembuluh darah dalam keheningan. Sepertinya ia akan dibangunkan dari suatu tempat kuno yang menakutkan, dan dibawa kembali ke dunia ini. Cahaya hitam mulai memancar keluar dari boneka itu. Cahaya gelap ini dipenuhi dengan aura yang meneror dan merusak. Arti keberadaan boneka ini entah bagaimana adalah untuk menghancurkan segala sesuatu di dunia ini, membawa dunia ini ke dalam kegelapan yang tak berujung. Xian merasa tercekik berdiri di depan boneka itu dan merasakan aura gelap dan menghancurkan darinya. Rasanya seperti kastil setinggi 10.000 meter tiba-tiba menekan hatinya, yang membuatnya merasa kehabisan napas. Ia belum pernah menerima tekanan seperti ini dari prajurit yang kuat. Bahkan ketika ia menghadapi Kaisar Iblis Qian, ia belum pernah mengalami tekanan yang begitu berat. Betapa mengerikannya keberadaan ini. Wajah Xian berubah. Melihat boneka itu, dia bertanya-tanya apakah keputusannya untuk memasuki makam naga kuno yang mulia kali ini baik atau buruk. Dia datang dan menggunakan cincin pembuluh darahnya untuk membangunkan boneka hitam yang memiliki aura gelap dan merusak. Energi yang melonjak dari boneka ini benar-benar mengguncang bumi. Ini merenggut kepercayaan dirinya. Jika pria ini tidak dikendalikan, dan dia bisa berjalan dengan angkuh di dasar laut dan di darat sesuka hatinya, tidak akan diketahui berapa banyak prajurit di bawah laut dan di darat yang harus menderita, bersama dengan warga sipil yang tidak bersalah. Keberadaan yang tangguh ini memiliki kekuatan untuk menghancurkan seluruh laut tanpa akhir. Xian memasang wajah dingin, menatap boneka itu dengan penuh perhatian. Dia tidak berani mengalihkan pikirannya, karena dia takut boneka ini akan melakukan gerakan aneh. Rombongan 8 haus darah, tubuh gelap Lao Luo. Apakah boneka itu orang itu? Atau apakah itu hanya klon? Lao Luo hanyalah salah satu dari rombongan 8 haus darah. Jika demikian, seberapa hebatkah mantan pemilik cincin pembuluh darah? Sang Raja Dewa, rasa sesal mulai membuncah dalam diri Xian, karena ia mengira bahwa kali ini ia telah membuat keputusan yang salah. Banyak sinar cahaya merah tua terpancar dari cincin pembuluh darah, dan semuanya jatuh ke dalam pupil tubuh gelap Lao Luo. Mata boneka itu berangsur-angsur menjadi lebih gelap, seperti dua matahari gelap yang dapat menyerap semua cahaya. Akhirnya, cahaya dari cincin pembuluh darah berhenti. Segel kesadaran jiwa melesat keluar dari cincin pembuluh darah, melesat ke jiwa inang di laut kesadarannya. Jejak jiwa kekaisaran, itu adalah jejak yang mengendalikan roh. Jejak ini telah mencapai kesepakatan dengan tubuh Lao Luo. Ketika Xian membiarkan pikirannya tenggelam ke dalam jejak itu, dia menemukan bahwa dia dapat mengendalikan boneka besi hitam itu. Itu adalah perasaan luar biasa yang tidak dapat dia gambarkan. Begitu pikirannya mengirimkan pesan ke jejak jiwa kekaisaran, boneka besi hitam tak dikenal ini akan melakukan apa yang dia minta. Pikirannya berkedip, dan boneka besi hitam itu berjalan ke arahnya. Aura jahat keluar dari boneka itu yang membuat tulang belakang Xian merinding. Di bawah tekanan yang luar biasa ini, dia merasakan ketegangan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Namun, cincin pembuluh darahnya memiliki kekuatan untuk mengendalikan tubuh gelap Lao Luo ini. Xian mengendurkan sarafnya yang tegang dan mulai mempelajari jejak jiwa di jiwa inangnya, membiarkan pikirannya tenggelam ke dalamnya dan mengirimkan pesan.
Seperti yang diharapkan, boneka besi hitam itu terus-menerus mengubah posisinya sesuai keinginannya. Apa yang dia pikirkan, akan dilaksanakan oleh boneka itu. Matanya tiba-tiba menjadi cerah. Saat pesannya dikirim, boneka besi hitam itu meluncur cepat di dalam kerangka naga yang agung itu. Iblis perang, api dingin es mengirimkan pikirannya dari dalam cincin pembuluh darah. Boneka itu tampak ketakutan. Xian terkejut, tetapi dia langsung bereaksi. Kau tahu asal-usul orang ini? Boneka tempur itu ditempa oleh para prajurit dari era purbakala. Boneka itu memiliki kemauan tempur murni dan bahkan dapat menghancurkan pertahanan yang paling keras sekalipun. Informasi yang diberikan api dingin es kepadanya sangat menarik. Di mana kau mendapatkannya? Ini benar-benar boneka tempur yang dibuat oleh para prajurit di zaman kuno. Dia disebut iblis perang. Hanya para prajurit di era itu yang tahu cara memurnikan iblis perang. Aura pada iblis perang ini luar biasa ganas. Kurasa setidaknya ia memiliki kekuatan alam roh puncak. Jadi, apa itu iblis perang? Iblis perang adalah boneka petarung yang terlahir untuk bertarung. Iblis perang tingkat tinggi dapat memiliki jejak bertarung dari tuannya. Itulah sebabnya ia dapat memiliki kemampuan ilahi tuannya. Untuk memurnikan iblis perang, ia membutuhkan ratusan atau bahkan ribuan tahun bersama dengan konsumsi sumber daya bumi dan langit yang tak terbatas. Ia harus menyerap energi khusus dari surga dan bumi untuk terbentuk secara bertahap. Sepertinya, api dingin es tahu tentang boneka ini, karena ia bergegas menjelaskan kepada Xian. Sejauh yang aku tahu, di era itu, setiap iblis perang sangat tangguh. Ia dapat digunakan sebagai klon tuannya dengan jejak jiwa ilahi tuannya, dan efeknya sangat besar. Iblis perang dari zaman kuno. Mata Xian berbinar. Mungkin pemilik cincin pembuluh darah sebelumnya adalah seorang prajurit kuat di zaman kuno. Atau bahkan lebih tua dari zaman kuno, saat prajurit pertama kali muncul. Tiba-tiba, dia tercengang. Dia tidak pernah mengira bahwa asal-usul cincin pembuluh darah berada di luar imajinasinya. Zaman kuno adalah awal mula para prajurit, yang memiliki prajurit terkuat dalam legenda. Mereka mengatakan bahwa ada beberapa prajurit yang tak tertandingi, yang kekuatannya bahkan melampaui batas Raja Dewa. Mereka memiliki kekuatan yang menakutkan, dan tubuh mereka dapat meninggalkan Grace Mainland untuk menjelajahi wilayah surgawi yang luas. Jika cincin pembuluh darah berasal dari era itu, pemilik sebelumnya pastilah seorang prajurit yang mengguncang bumi. Mengapa dia meninggal? Mengapa cincin pembuluh darah muncul di gua yang usang itu? Mengapa dia muncul di gua itu dari dunia lain secara kebetulan? Apakah prajurit zaman kuno itu tahu cara mengubah waktu dan ruang untuk membawa orang-orang dari era lain ke dunia ini? Karena dia dapat menggunakan langit dan bumi sebanyak itu, tingkat fantastis macam apa yang telah dia capai. Dia benar-benar tercengang. Pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa bukanlah suatu kebetulan bahwa dia muncul di gua itu. Mungkin, semua faktor kunci tetap berada di cincin pembuluh darah. Para prajurit pada waktu itu dapat memahami semua jenis kekuatan di langit dan bumi, dan berbagai makna misterius lainnya. Semua teknik bela diri, teknik jiwa, atau roh bela diri saat ini diwarisi dari para prajurit pada zaman itu. Itu adalah era asal mula para prajurit, akar para prajurit. Api dingin es memberitahu Xian semua yang diketahuinya. Xian menjadi lebih takut saat dia mendengarkan deskripsi api itu. Menurut api dingin es, zaman kuno adalah era puncak para prajurit. Dibandingkan dengan mereka, para prajurit saat ini di dunia ini sekecil semut yang dapat mereka bunuh dalam sedetik. Boneka petarung iblis perang ini lahir pada waktu itu. Ia dapat menembus semua jenis pertahanan yang paling sulit. Jika kamu dapat mengendalikannya, tidak akan ada seorang pun di laut tak berujung yang dapat menaklukkanmu. Xian tidak dapat menahan diri untuk tidak tergerak. Perjalanan ke makam naga kuno yang mulia lebih lancar dari yang dia duga. Karena dia telah mendengar banyak rumor mengerikan tentang makam naga agung, dia merasa cemas saat memasuki tempat itu, dan dia bahkan berpikir bahwa dia harus mempertaruhkan nyawanya untuk melihat kerangka naga agung itu. Dia tidak begitu yakin bisa menemukan peti mati itu. Tidak disangka bahwa dengan bimbingan cincin pembuluh darah, dia tidak mengalami petualangan yang mengerikan. Rasanya seperti dia sedang berjalan-jalan ke pusat makam naga agung. Sekarang, dia telah menemukan kerangka naga dan boneka besi hitam ini.
Semuanya begitu mulus sehingga dia tidak bisa mempercayai matanya sendiri. Bahkan belum sehari penuh, dan dia sudah mendapatkan apa yang diinginkannya. Panen ini membuatnya tertawa puas. Semua berkat cincin pembuluh darah. Harta karun mistis yang didapatkannya saat baru saja tiba di Grace Mainland memang memiliki kekuatan yang aneh, dan profilnya sangat menakjubkan. Terlebih lagi, harta karun itu dapat membangkitkan iblis perang yang dibuat oleh Lao Luo. Iblis perang. Xian mengerutkan bibirnya, menatap boneka yang disebut iblis perang, dan tidak dapat menahan rasa beruntung. Dia beruntung mendapatkan cincin pembuluh darah. Setelah berlari mengelilingi makam naga mulia satu putaran, dia menemukan bahwa energi kacau di sini diam-diam ditransmisikan ke boneka iblis perang. Segala macam energi yang ada di makam naga telah tertarik oleh iblis perang, dan mereka menyerbu, menghilang ke dalam tubuh boneka itu. Iblis perang menyerap semuanya, namun, auranya tidak meningkat, tetapi perlahan-lahan mundur ke dalam tubuhnya. Dari jejak di jiwa inangnya, Xian tahu bahwa energi gelap di hati iblis perang telah meningkat dengan cepat. Namun, iblis perang itu seperti seorang pejuang yang hebat yang tahu cara menyembunyikan auranya yang mengintimidasi. Tekanan yang kuat itu perlahan menghilang. Xian tidak terburu-buru, menunggu iblis perang menyerap energi tepat di dalam kerangka naga agung itu. Di luar kuburan, Yin Hui mengerutkan kening menunggunya. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa energi yang padat dan kacau itu telah diencerkan. Fenomena ini sangat mengejutkan Yin Hui. Cahaya melintas di matanya saat dia menatap area itu. Mengapa itu terjadi? Yin Hui tercengang selama setengah hari. Dia menggelengkan kepalanya lalu bergumam tidak percaya. Baru 2 hari. Apakah anak itu bertemu sesuatu yang aneh di sana? Mengapa energi kacau itu mulai berubah tidak lama setelah dia memasuki tempat itu? Apakah dia tahu misteri halus dari makam naga agung kuno? Yin Hui ketakutan. Petik 2. Hei, ada yang aneh di sana. Mata Gu Xiao menyala saat mencari targetnya di air laut. Dia menunjuk ke arah umum makam naga agung. Dia mengerutkan alisnya lalu bertanya kepada yang lain. Apakah kalian tahu tempat apa di sana? Apakah itu wilayah klan Hiu Perak? Mengapa ada energi yang sangat besar seperti itu? Situ Jie menggelengkan kepalanya, ragu-ragu sejenak, lalu wajahnya tiba-tiba berubah warna. Itu makam naga mulia. Makam naga mulia. Gu Xiao terkejut saat dia menggelengkan kepalanya, bertanya dengan bingung. Apa itu? Daerah terlarang paling misterius di bawah laut. Situ Jie adalah pentahbis istana roh bela diri di daerah laut Vault of Heaven, dan pernah mengunjungi dasar laut sebelumnya. Dia tahu ada tempat misterius seperti di bawah laut itu, yang oleh semua anggota suku laut dianggap sebagai daerah terlarang, dan tidak pernah berani mengganggunya. Situ Jie hanya menggambarkan semua jenis rumor tentang tempat terlarang naga mulia. Para prajurit laut tak berujung menjadi pucat setelah mereka mendengarkannya. Tempat terlarang suku laut. Cao Zilan merenung sejenak sebelum berbicara. Mungkin itu tidak berhubungan dengan Xian. Dia tidak bodoh untuk memasuki daerah itu. Menurutmu, bahkan para prajurit alam dewa dari suku laut tidak dapat lolos dari kematian jika mereka datang ke daerah itu. Apakah dia berani mempertaruhkan nyawanya? Petik 2. Siapa yang tahu? Situ Jie ragu-ragu sejenak sebelum memberikan sarannya. Mencari dengan sia-sia bukanlah solusi yang baik. Jika kuburan naga agung itu memiliki sesuatu yang ganjil, mungkin itu terkait dengan gerakan suku laut. Kami tidak takut untuk pergi ke sana dan memeriksanya. Baiklah, semua orang mengangguk setuju. Ayo pergi. Tak lama kemudian, para prajurit dari laut tak berujung telah tiba di tepi tempat terlarang naga agung, dan bertemu Yin Hui di sana. Kepala klan Hiu Perak, Zhou Yuefeng berubah warna, karena dia secara naluriah mengerutkan kening ketika dia mengira mereka telah datang ke tempat yang tepat. Sudah pasti bahwa para prajurit suku laut melakukan sesuatu yang tidak ingin mereka ketahui di sini. Yin Hui juga terkejut. Dia menggelengkan kepalanya lalu menatap yang lain dengan wajah aneh. Aku tidak menyangka kalian bisa datang ke sini. Ya, keberuntungan. Tapi tidak ada gunanya bahkan jika kalian bisa datang ke sini. Xian ada di makam naga agung. Jika kalian tidak takut mati, kalian bisa pergi ke sana untuk menemukannya. Apa? Cao Zilan berteriak. Dia heran karena mereka telah menemukan keberadaan Xian. Apakah dia benar-benar ada di sana? Situ Jie bersemangat, menyeringai.
Sepertinya Tuan memang menginginkan bocah itu mati. Mari kita lihat apakah dia bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Jika dia benar-benar keluar, apa gunanya bagimu jika kamu menunggunya di sini? Yin Hui ingin membuat kekacauan. Dia sudah berada di sana selama hampir 3 hari. Meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi di sana, aku yakin perubahan di daerah itu ada hubungannya dengan dia. Jika kamu ingin membunuhnya, masuk saja ke sana langsung. Haha, kita bisa menunggu di luar. Zhong Lidun tersenyum. Tentu saja, dia tidak akan jatuh ke dalam perangkap yang lain. Sebagai calon pemimpin Istana Roh Bela Diri, dia tahu betapa menakutkannya makam naga kuno yang mulia. Tampaknya, dia tidak akan mengambil risiko. Baiklah kalau begitu, luangkan waktumu saja. Di luar makam naga kuno yang mulia, 6 prajurit alam roh, termasuk Situ Jie, Qing Ning, dan 4 Cao Zilan, Pan Ze, Chang Lan, dan Zhong Lidun, sedang menunggu sesuatu dalam diam. Yin Hui berdiri 10 meter dari 10 orang itu. Dia tenang, dan tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut. Tempat ini berada di bawah laut, wilayah klan Hiu Perak, dan Yin Hui memiliki basis kultivasi langit kedua alam roh, yang lebih tinggi dari yang lain. Jika dia ingin melarikan diri, bahkan 6 orang dari kelompok Situ Jie tidak dapat menahannya. Karena alamnya lebih tinggi dari mereka, Yin Hui santai, mengawasi kelompok prajurit ini. Anak itu telah memasuki makam naga yang mulia. Mungkin, kita tidak perlu, Situ Jie dengan dingin melihat ke arah kuburan. Ribuan tahun telah berlalu, dan banyak jagoan suku laut telah menyusup ke tempat itu, tetapi tidak ada yang bisa keluar hidup-hidup. Meskipun anak itu memiliki keberuntungan, saya rasa dia tidak bisa memecahkan rekor ini. Zhong Lidun mengangguk setuju. Sebagai anggota wilayah Laut Vault of Heaven, keduanya telah mendengar tentang intimidasi makam naga yang agung. Mereka mengetahui banyak rumor tentang wilayah itu, jadi mereka berpikir bahwa Si Yan tidak bisa kembali hidup-hidup. Jika itu orang lain, kita tidak perlu menunggu. Cao Zilan mengerutkan kening, berbicara dengan nada serius. Tapi Si Yan bukanlah seseorang. Saya telah mengenalnya selama beberapa tahun, dan dia telah memberi saya banyak perasaan aneh. Dia memiliki banyak faktor yang berbeda dari yang lain. Jika tidak, dia tidak bisa maju secepat itu. Saya pikir dia bahkan memiliki kemampuan untuk menghadapi kalian. Saya juga berpikir bahwa dia bisa kembali hidup-hidup. Pan Ze tersenyum pahit. Tidak tahu kenapa, tapi aku selalu merasa Si Yan berbeda dari yang lain. Hal-hal yang tidak bisa mereka lakukan, mungkin bisa dia lakukan. Kalian berdua adalah prajurit muda yang kuat dari laut tak berujung. Apa kalian sudah takut pada Si Yan sampai seperti itu? Kurasa kalian berdua sangat mengagumi bocah itu. Zhong Lidun mendengus lalu berkata dengan wajah muram. Bahkan jika dia kuat, apakah dia akan lebih perkasa daripada pendahulu suku laut? Aku tidak tahu kekuatan khusus seperti apa yang bisa dia miliki untuk bertahan hidup dan kembali dari makam naga mulia. Jika dia tidak memiliki kepercayaan diri, dia tidak akan memasuki tempat itu. Cao Zilan meliriknya dan berkata dengan wajah kaku dan nada tidak sopan. Maafkan aku jika aku terlalu jujur, tapi Si Yan memiliki banyak keterampilan berbahaya yang bahkan tidak bisa kau bayangkan. Ya, kau adalah prajurit teratas dalam daftar pertempuran, prajurit muda paling terkemuka di laut tak berujung. Tapi keberadaan Si Yan telah menghancurkan gelarmu. Tidak peduli kau menerima kenyataan atau tidak, dia lebih kuat darimu. Zhong Lidun meringis. Cahaya melintas di matanya karena dia tidak bisa menerima perkataannya. Aku akui bahwa aku telah meremehkannya, lanjut Cao Zilan dengan acuh tak acuh. Tetapi aku tidak meremehkanmu. Aku dapat mengatakan dengan jelas bahwa kamu, Zhong Lidun, terlalu lemah dibandingkan dengan Si Yan. Zhong Lidun, jika kamu mampu, mengapa kamu membutuhkan banyak senior untuk menemanimu untuk menangkap Si Yan? Kurasa, jika Si Yan ingin membunuhmu, dia hanya membutuhkan 1 detik. Tatapan mata Zhong Lidun dingin, wajahnya semakin jahat. Baiklah, Situ Jie mengerutkan alisnya. Si Yan benar-benar berbahaya. Kalau tidak, kita tidak perlu mengumpulkan banyak orang di sini untuk menangkapnya. Bagaimanapun, jangan berkecil hati. Tidak peduli seberapa kuatnya dia harus mati kali ini. Sudah bertahun-tahun sejak laut tak berujung memiliki beberapa bintang yang cemerlang.
Namun, banyak dari bintang-bintang yang muncul telah dimatikan sebelum mereka dapat tumbuh dewasa. Xi Yan akan jatuh ke jalur yang sama. Kuharap begitu. Cao Zilan menggelengkan kepalanya lalu mendesah pelan. Hatinya dipenuhi dengan kebencian. Yang paling membuatnya menyesal adalah pandangannya yang sempit. Jika dia mempercayai Xi Yan dan mengikat keluarga Cao dan Xi Yan bersama-sama, situasi saat ini akan berbeda dari sekarang. Dia adalah yang paling sombong dan paling arogan di antara generasi muda keluarga Cao. Dia memiliki harga diri, tetapi harga diri itu telah terkoyak setelah dia mengenal Xi Yan. Penampilan Xi Yan mengingatkannya bahwa ada seseorang di laut tak berujung yang dapat menaklukkannya dalam banyak hal. Dia merasa tidak puas, dan mungkin dia tidak mau mengakuinya. Jadi, setelah dia tahu tentang orang-orang kafir dan kemunduran keluarga Yang, dia mengesampingkan persetujuan emosionalnya dan memutuskan untuk menyerah pada Xi Yan, memunggungi keluarga Yang. Ternyata keputusannya salah. Orang-orang itu masih menunggu untuk menyergap di luar kuburan naga. 5 hari berlalu seperti kilat. Semua jenis energi kacau di dalam kuburan telah menghilang sepenuhnya. Karena mereka adalah pejuang alam roh, mereka semua menyadari perubahan yang menakutkan itu dan secara diam-diam ketakutan. Terutama Yin Hui. Dia telah melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa 2 hari setelah Xi Yan memasuki tempat itu, berbagai energi jahat dan aneh yang berkeliaran selama ratusan tahun di dalam makam naga agung itu telah berubah. Hanya dalam waktu singkat, semuanya lenyap. Fenomena ini belum pernah terjadi sebelumnya. Dia telah hidup selama bertahun-tahun di bawah laut, tetapi dia belum pernah mendengar tentang fenomena aneh ini di makam naga agung purbakala. Rupanya, itu terkait dengan Xi Yan. Antisipasi berangsur-angsur tumbuh dalam dirinya. Awalnya, dia tidak mengharapkan apapun. Tetapi sekarang, sesuatu yang aneh telah terjadi di dalam kuburan, yang belum pernah terjadi sebelumnya selama ribuan tahun. Mungkin, Xi Yan benar-benar dapat kembali hidup-hidup. Hari lain telah berlalu. Arus udara gelap merasuki air, mengalir cepat sambil mengeluarkan lepuh di mana-mana. Ada semacam kekuatan aneh di dalam lepuh itu. Hanya dalam sekejap mata, beberapa ribu lepuh muncul, lalu perlahan berkumpul menjadi bongkahan lepuh raksasa. Namun, lepuh itu kemudian menghilang ke udara tipis seolah-olah ada makhluk yang melahapnya. Beberapa saat kemudian, sebuah siluet muncul dari kuburan, dengan tenang berjalan menuju ke arah ini. Di belakangnya berjalan sebuah boneka besi hitam setinggi 3 meter. Boneka bertubuh kekar itu bergerak lincah, memberi orang ilusi aneh dari bunga willow. Seorang pria dan satu boneka besi hitam berjalan seperti itu ke arah orang lain yang berdiri di depan makam. Mata Yin Hui berbinar. 6 prajurit alam roh tiba-tiba memasang wajah dingin, saat cahaya ilahi keluar dari mata mereka, menyinari Xi Yan. Dia telah kembali, Yin Hui bergumam dengan ekspresi rumit. Dia tercengang beberapa saat sebelum mengalihkan pandangannya ke kelompok Situ Jie yang beranggotakan 6 orang, mengerutkan kening saat dia mempertimbangkan bagaimana menghadapi pertarungan besar yang akan datang. Dia tiba-tiba keluar dari makam naga agung. Wajah Zhongli Dun meringis. Matanya setajam pedang, tiba-tiba mencibir. Tapi akhir hidupnya tetaplah kematian. Pemuda itu berjalan mendekat, tidak bermaksud menghindari yang lain. Dia datang di depan mereka dan kemudian melengkungkan bibirnya. Formasi yang sangat kuat. Yah, bahkan belum 10 hari, dan kau sudah bisa kembali dari makam naga agung purbakala. Yin Hui tersenyum paksa. Aku akui bahwa aku selalu meremehkanmu. Tapi aku tidak bisa membayangkan kau bisa memenuhi apa yang tidak bisa dilakukan oleh para jagoan suku laut. Xi Yan, aku telah menemukan bahwa kau memiliki potensi yang tak terbatas. Xi Yan tersenyum. Tetapi tidak mengatakan apapun. Ya, kupikir kau bisa tetap stabil seperti Gunung Tai di bawah pengepungan ke-6 prajurit alam roh itu. Wajah Yin Hui menjadi serius. Tiba-tiba, seberkas sinar putih melesat keluar dari matanya, memasuki jiwa Xi Yan. Pada saat yang sama, sebuah pesan dikirimkan kepada Xi Yan. Jika kau butuh bantuan, kau hanya perlu mengangguk, dan aku akan membawamu keluar dari kepungan ke-6 orang itu. Alam Yin Hui jauh lebih tinggi daripada Situ Jie dan anak buahnya. Pesan yang dikirim oleh kesadaran jiwanya ini secara langsung bersentuhan dengan jiwa Xi Yan dan yang lainnya tidak dapat mendengarnya. Di bawah tatapan mata Yin Hui yang cerah, Xi Yan tersenyum lalu menggelengkan kepalanya,
menunjukkan bahwa ia tidak butuh bantuan. Yin Hui merasa heran sekaligus curiga. Ia tidak tahu mengapa Xian begitu sombong hingga menolak tawarannya. Anak ini mungkin punya cara baru untuk melarikan diri. Semakin dia memikirkannya, semakin penasaran Yin Hui. Dia menyingkir untuk mengamati metode ajaib apa yang dimiliki Xian. Dia tidak berani berpikir bahwa Xian dapat membunuh keenam prajurit alam roh itu. Meskipun mereka baru saja berada di langit pertama alam roh, jika mereka berenam bergandengan tangan, bahkan Yin Hui akan merasa sulit untuk bertemu. Situ Jie, Zhou Yuefeng, Gu Xiao, Qing Ning, Ratu Surga, dan Kaisar Bumi, Xian menatap mereka dan memanggil nama mereka. Dia mengangguk dan tersenyum, bagus. Mereka yang seharusnya datang, telah datang. Sepertinya kalian semua terburu-buru untuk membunuhku. Ya, tidak buruk sama sekali. Itu menyelamatkanku dari lebih banyak masalah. Xian, mata indah Cao Zilan tampak sedih, saat dia berbicara dengan suara lembut. Jika kamu menyerah dengan sukarela dan menghancurkan basis kultivasimu sendiri, aku dapat menyelamatkan hidupmu. Nona Cao, Qing Ning, Situ Jie, Gu Xiao dan Zhong Lidun berteriak sebelum dia bisa menyelesaikan pembicaraannya. Wajah mereka berubah. Tidak diragukan lagi dia harus mati. Sama sekali tidak ada kesempatan baginya untuk lolos dari kematian. Kurasa kita sudah membicarakan ini dengan sangat jelas. Cao Zilan mengerutkan kening. Apakah kita benar-benar harus membunuhnya? Jika dia tidak mengancam kita, kita bisa mengampuni nyawanya. Jangan bicara lagi. Suara Situ Jie terdengar kuat. Dia harus mati. Tidak seorang pun bisa mengubah ini. Kelompok Qing Ning juga mengangguk dengan serius. Cao Zilan menghela napas, mengerutkan kening, dan menutup mulutnya. Haha, sepertinya kau benar-benar berpikir bahwa aku harus mati kali ini, ya. Mulut Xian tersenyum. Dia tampaknya tidak terburu-buru sama sekali. Dengan hanya 4 prajurit alam roh dan kau begitu yakin bahwa kau mengharapkan aku mati bahkan sebelum kita memulai pertarungan. Apakah kau benar-benar memiliki keyakinan seperti itu? Apakah menurutmu akan ada kejutan? Zhong Lidun tersenyum dan mengejek. Kurasa, ya, Xian tersenyum. Kejutan yang sangat besar. Mungkin, pada akhirnya, orang-orang yang harus melarikan diri demi hidup mereka adalah kalian, dan bukan aku. Matanya yang gelap dan dingin menatap Zhong Lidun, seperti pedang es yang diambil dari sarungnya, menyebarkan niat membunuh yang kuat.